Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah mushola al-mukhlisin yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus yang saya muliakan kesepuhan kita Bapak Haji Murto, juga pengatur acara Ustaz Haji Asep Saifullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua Allah panjangin umurnya, amin. Sehatkan badannya, bertambah keberkahan dalam hidupnya, Allah murahkan rizkinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah dan warahmah, menjadikan keluarga, anak dan cucunya soleh-solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian fikih malam hari ini, sedikit kita yaitu tadzkirah, saling mengingatkan bahwa hidup kita di alam dunia ini, setiap waktu dan setiap hari kita melewati sekurang-kurangnya 24 jam sehari semalam. Betul nggak Bu? Pernah ngeliatin jam apa enggak? 24 jam setiap hari, 24 dibagi menjadi 3 berarti ada 8 jam pertama, 8 jam yang kedua, dan 8 jam yang ketiga. Ini setiap hari. 8 jam yang pertama Allah minta kepada kita untuk ibadah.
Kira-kira ibadah 8 jam kurang apa lebih, Bu? Bu, sholat 8 jam lebih apa kurang apa cukup 8 jam kira-kira sehari semalam? Allah minta kepada kita 8 jam yang pertama untuk ibadah, baik ibadah mahdoh kepada Allah maupun ibadah ghair mahdoh terhadap sesama manusia. 8 jam yang pertama jangan lupa kita gunakan untuk ibadah. 8 jam yang kedua yaitu kita gunakan untuk ikhtiar, untuk yaitu usaha. Bab kita hidup di alam dunia, di samping kita ibadah, juga kita dituntut oleh Allah untuk mencari rizki, mencari nafkah. Sebab nggak ada orang 24 jam di musola, hanya ada nggak kira-kira? Dari pagi sampai sore. Walaupun dia ahli zikir, ahli ibadah, rasa-rasanya dia pasti pulang ke rumah. Bener nggak? Nggak ada. 24 jam di musola, 24 jam di masjid. Dan kalau ada berarti orang tersebut disebutnya adalah zahid, orang yang zuhud, orang yang senantiasa yang dia cari adalah kehidupan akhirat. Ya mungkin nggak pengen makan, nggak pengen minum, puasa kali tiap hari kali. Rasa-rasanya kalau kayak kita nggak kuat, bener nggak? Dan nggak ada orang yang 24 jam di masjid, di musola, nggak pulang-pulang. Di 8 jam yang kedua itu kita dituntut untuk ikhtiar, usaha, bekerja, mencari rizki. Yang ngomongin rizki kata ulama, rizki terbagi dua. Yang pertama rizkun taktihi, yang pertama kata ulama, kata ba'dul ulama, kata sebagian ulama, rizkun taktihi, kamu yang nyariin rizki, kata Allah, kata ulama. Kita yang nyari rizki artinya apa? Kalau kita pengen dapat duit, dapat uang, tentunya uang yang halal, halalan thayyibah, yang halal, yang baik, yang diridhoi, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari. Wa alaisa lil insani illa masa'a, segala sesuatu yang akan kita dapatkan, kecil banyaknya adalah tergantung jeripaya usaha yang kita lakukan. Betul nggak? Kalau pengen kaya ya harus banyak usaha, harus banyak cari rizki. Tapi kata Nabi lagi dan lagi ngingetin kepada kita, laisal gina bikasratil mal walakinnal gina ginan nafs. Bukanlah kekayaan itu, kata baginda Rasul, bikasratil mal, orang yang banyak hartanya. Walakinnal gina ginan nafs, akan tetapi kekayaan sesungguhnya adalah, kata baginda Rasul, kekayaan hati. Yang kita cari dalam hidup di alam dunia ini adalah bukan mencari kesenangan, tapi nyari ketenangan. Kalau nyari senang mah gampang, bener enggak? Tapi kalau nyari tenang itu kadang-kadang sulit. Bagaimana cara cari ketenangan biar hati kita senantiasa tenang? Duduk di majelis taklim kayak gini nih, duduk di musola, baca Al-Quran, zikir, gabung duduk sama orang-orang soleh, sama alimin ulama, para habaib zuriatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara-cara agar hati kita senantiasa tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, 8 jam yang kedua ini kita dituntut oleh Allah untuk yaitu usaha, mencari rizki. Rizki kata sebagian ulama ada dua. Yang pertama, kita yang nyari rizki. Kalau kita pengen dapat uang, pengen dapat rizki, maka kita harus usaha. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah ada binatang melata di alam dunia ini sekalipun di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang akan menjamin rizkinya. Oh, binatang aja udah Allah jamin rizkinya, betul nggak? Ini manusia ya. Alhamdulillah lagi dingin-dingin.
rizki udah Allah atur ya. Yang kedua, kata ba'dul ulama, kata sebagian ulama, rizkun yaktika. Yang kedua, rezeki yang nyariin kita. Balikannya nih. Kalau yang pertama kita yang dituntut untuk mencari rizki, yang kedua rizki yang nyariin kita. Maksudnya apa nih? Rizkun min haitsu la yahtasib, rizki dari jalan yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Lantaran sebab apa? Lantaran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan dikasih jalan rizki yang mudah tanpa disangka dan diduga-duga. Ini rizki yang nyariin orang. Ya, contohnya banyaklah para alim ulama, para kiai yang kerjaannya tiap hari cuma wirid doang, betul nggak? Muter tasbih, nggak sembarangan diputer. Kita kalau muter tasbih, ada yang datang ke rumah kita, muter tasbih doang. Kalau kiai ulama wirid muter tasbih, pagi-pagi ada yang datang ke rumahnya ngasih duit, itu namanya rezeki yang nyariin kita lantaran kita ini rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pengen model rezeki yang pertama apa yang kedua? Yang kedua semua juga pasti jawabnya. Masya Allah, mudah-mudahan aja. Amin ya Allah ya Rabbal. Kuncinya cuma satu. Ya, wa may yattaqillah. Kuncinya cuma satu, takwa kepada Allah. Ya, ada orang yang kadang-kadang ya kayak apa tuh, tukang-tukang syariat yang pasiennya banyak, masya Allah ya. Iya, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang kadang-kadang berat ya. Ya, bukan nanti kita ketawa, bukan, awas ya. Ini yang kadang-kadang susah. Imtizalu awamirillah wajtinabu nawahiyah, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua tuh, yang kedua Allah minta 8 jam yang kedua untuk usaha ikhtiar. 8 jam yang terakhir, yang ketiga, Allah minta kepada kita untuk tidur, istirahat, adil, seimbang. Ibadah udah, usaha udah. Maka Allah tidak menuntut kita usaha 24 jam di pabrik kagak pulang-pulang. Oh ya, ini apa? Bener nggak? Bener nggak? Begitupun sama, nggak ada orang yang di masjid 24 jam. Allah maha adil kepada kita. Makanya waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya, dan telah kami jadikan al-lail, malam hari, libasa, sebagai pakaian. Artinya apa? Malam hari Allah nyuruh kepada kita istirahat, tidur. Waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari ma'asya, untuk mencari penghidupan, mencari rizki, mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang zaman sekarang udah pada kebulang, kebalik apa kebulang? Udah pada kebalik, malam-malam pada begadang, betul nggak? Siang tidur. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah musola itu, amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, itu pengeling-eling ya. Jadi mengingatkan khususnya untuk saya dan umumnya kepada seluruh jamaah, di bahwa selama setiap hari 24 jam, 24 dibagi menjadi 3 menjadi 8 jam yang pertama untuk ibadah, 8 jam yang kedua untuk ikhtiar usaha, 8 jam yang ketiga untuk istirahat. Mudah-mudahan bisa kita gunakan, amin ya Allah ya Rabbal. Ustadz, saya ibadah 8 jam kurang, boleh ngambil dari yang lainnya 2 jam. Ustadz, saya tidur 8 jam kayaknya kurang, boleh ngambil dari waktu-waktu yang lain, asal jangan terlalu banyak tidur. Kadang-kadang, makanya dalam keterangan kitab yang lain,
Salasatun turisu qaswatal qalb. Ada tiga yang menyebabkan hati kita menjadi keras, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Yang pertama, kata Nabi, hubbul akal. Orang yang doyannya doyan makan. Nah ini, orang yang doyan makan, perut terlalu kenyang, ya, itu bikin hati menjadi keras. Itu malas ibadah. Kira-kira betul apakah gitu ya? Betul apa enggak sih? Ini kata Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hubbun naum. Yang kedua, orang yang sukanya demennya tidur. Oh, apalagi udah bulan Desember, musim hujan, bener nggak? Pengennya ngerebah aja, bener nggak? Yang ketiga kata Nabi, hubbur roha. Orang yang demennya santai-santai aja. Nah, ini tiga hal ini yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Kerasnya hati itu tidak mau menerima nasihat agama, tidak mau mendengarkan tausiah. Hatinya keras, diajak kepada kebaikan, dia menolak. Ya, ini namanya yaitu ciri-ciri orang yang mempunyai hati yang keras. Ya, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul doa, ya. Insyaallah malam hari ini kita bahas masalah salat duha, ya. Dan insyaallah besok, ya, sudah masuk tanggal 1 Jumadil Akhir, ya. 1 Jumadil Akhir, ya. Rabiul Akhir atau Jumadil Akhir? Jumadil Akhir, ya. Rajab, Sya'ban, ya. Insyaallah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salat duha, ya. Fadluha, adapun keutamaan daripada salat duha di sini dijelaskan dalam kitab Taqriratus Sadidah, ya. Ada beberapa keterangan hadis, diantaranya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa sholat, yang mengerjakan sholat, siapa man, liman itu siapa saja yang umat baginda Rasul, baik laki atau perempuan. Kata ahli nahuma, man lil mausul musyarak, ya. Jadi netral bagi laki-laki atau bagi perempuan. Sholat yang mengerjakan ad-duha, sholat duha, rakaataini, 2 rakaat, kata baginda Rasulullah SAW, lam yuktab minal ghafilin. Insyaallah orang tersebut tidak ditulis sebagai orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lemah, ya. Bahkan dalam hadis lain juga dijelaskan, dalam hadis qudsi, ya. Di hadis itu ada hadis nabawi, ada hadis qudsi, ya. Kalau hadis nabawi, ma'udhifa ilan nabi qawlan au fi'lan au takriran, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qawlan, baik ucapan Rasul, au fi'lan, atau perbuatan Rasul, au takriron, atau ketetapan dan keputusan serta diamnya Rasul, itu disebutnya adalah hadis nabawi, ya. Hadis nabawi.
Dicontoh ya ucapan baginda Rasul ya. Nabi bilang bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu amal ibadah harus didasari dengan niat. Jadi kalau kita mau ngelakuin ibadah ya maka harus diniatin biar ibadah yang kita kerjakan itu dapat pahala ya. Namun kalau kita mau mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, itu baru niatnya aja dapat pahala. Baru niatnya aja dapat pahala. Misalkan termalam kita ngomong nih, ya Allah, mudah-mudahan besok hari Kamis saya puasa sunnah. Hari Kamis pagi-paginya beli uduk 2 piring. Masya Allah. Walaupun cuma niat dapat pahala niat kepada kebaikan ya. Cuma jangan cuma niat doang. Kadang-kadang niatnya mah kenceng tapi ngerjainnya rada-rada susah. Jangan mentang-mentang niat dapat pahala, udahlah niat banyakin niat baik aja lah, tetap salah lagi tuh ya. Tuh, namanya hadis nabawi ya, ucapan Rasul atau perbuatan Rasul. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya gerakan-gerakan sholat, sujud, ruku dan lain sebagainya itu adalah kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak hidup di zaman Rasul, kita mengetahuinya dari para alimil ulama yang sudah meninggal dunia. Sebab kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Nah kan kita nggak pernah ngelihat Nabi sholat kayak gimana, kita nggak hidup di zaman Rasul. Lalu kita bagaimana tahu sujud bacaannya seperti itu, ruku bacaannya seperti itu? Dari mana para alimin ulama yang ngarang kitab? Ya, ada yang bertanggung jawab, ulama-ulama ya, pewaris para nabi dan rasul. Makanya para ulama ya, para kiai yang mumpuni di bidang ilmunya masing-masing tuh ya. Atau keputusan Rasul, diamnya Nabi. Kalau Nabi diam berarti tandanya Nabi setuju ya. Dulu di zaman Rasul ya, sahabat ketika sedang berada yaitu di gurun pasir, sedang kelaparan, sedang kehausan, bekal-bekal mereka udah habis, tiba-tiba datang lewat di depan para sahabat seekor biawak. Akhirnya apa? Ditangkap oleh para sahabat. Setelah ditangkap kemudian disembelih, kemudian dipotong, kemudian dimakan. Setelah habis, para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, kami tadi sudah makan biawak ya Rasul. Nabi Muhammad diam. Tuh diamnya Nabi berarti tanda setuju bahwa makan biawak hukumnya boleh. Ya apalagi dalam keadaan tertentu, karena sahabat pada saat itu tidak ada makanan sama sekali untuk menyambung hidup, maka diperbolehkan hanya sekedar saja ya, boleh buat obat, boleh, nggak apa-apa ya, karena dalam keterangan kaidah fikih al aslu fil asya'i wal af'al at-tahrim hatta yadulla ad-dalil ala ibahatiha. Asal sesuatu itu pada sesuatu atau pada perbuatan at-tahrim adalah haram. Hukum asalnya haram. Hatta yadulla ad-dalil ala ibahatiha, sampai
ada dalil, ada alasan yang memperbolehkannya. Yang tadi haram lantaran karena tadi buat jadi obat, maka jadi boleh. Dalilnya, alasannya karena buat obat. Atau sebaliknya, yang boleh bisa saja bisa jadi haram. Ya lantaran ada mauborot, lantaran mungkin ada penyakit. Kalau kita mengkonsumsinya berbahaya, maka yang tadinya boleh berubah justru menjadi haram. Ya. Tuh. Jadi hadis Nabawi. Ada hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukannya Al-Quran, namun berupa hadis, ucapan Allah. Ya, bukannya Al-Quran. Kalau Al-Quran mah jelas ada juznya, ada suratnya, ada ayatnya, ada makroknya, ada rukuknya, dan lain sebagainya. Tapi ini mah hadis, makanya sebutnya hadis qudsi. Qudsi itu secara bahasa artinya adalah suci, yaitu hadis ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Maka sebutnya hadis qudsi. Ya, makanya saya jelaskan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, sholli li, salatlah kamu, kata Allah dalam hadis qudsi, min awwalin nahar, dari permulaan yaitu waktu siang, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Jadi sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ya, aqalluha rakaatain, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Ya, akfika akhirahu, maka akan aku cukupkan yaitu kebutuhan akhiratmu, insya Allah. Tuh, kalau kita rajin sholat duha, ya udah nggak usah lama-lama 2 rakaat, ya. Atau yang boleh 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh, ya. 2 kali salam, ya. Ya, 1 kali salam, ya. 2 rakaat boleh, 1 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, ya. 8 rakaat, ya. Niatnya gimana? Usolli, ayo bacalah bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tuh, ya, itu niat salat duha. Ya, lisan kita membaca niat, jangan lupa hati pun dibarengin nih niat dalam hati bahwa kita akan atau sedang melaksanakan sholat duha. Kapan waktunya sholat duha? Di sini dijelaskan waktuha min irtifa'is syamsi qadra ramhin ila zawal, ya. Mulai naiknya matahari, ya. Kira-kira matahari pagi hari naik jam berapa tuh? Seukuran jam 7 kali, ya. 7. Makanya ada orang yang mengatakan apakah sama sholat isyraq dengan sholat duha? Sama, ya. Sholat isyraq secara bahasa, isyraq itu artinya adalah ketika matahari terbit, ya. Makanya nggak ada sholat sunatul isyraq, sebenarnya nggak ada. Isyraq itu sama dengan sholat duha. Makanya sholat duha boleh mulai dikerjakan dari jam 7. Yang penting ukurannya adalah ketika matahari sudah naik, ya. Isyraq atau sholat duha. Tapi niatnya usolli sunnatat duha, itu cuma istilahnya saja, bahwa sholat isyraq sama sholat duha hakikatnya adalah sama. Ya, isyraq itu secara bahasa ketika matahari naik, qadra ramhin, seukuran tombak, ya, di atas kepala kita. Tuh, ya. Udah.
ambil air wudhu, salat duha 2 rakaat ya. Usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar ya. Kemudian apa yang dibaca wa yaqra'u fihi ma masya'a, maka seseorang membaca pada sholat sunnah duha masya'a, surat apa saja, sya'a yang ia mau, berarti bebas. Apalagi karena sholat sunnah duha itu baca surat setelah Fatihah hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah hayat yang manakala kita tidak membacanya, tidak melakukannya, maka tidak perlu diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Masih nyambung dengan materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu ngebahas kuno gitu ya. Wal afdalu, tapi ada di sini keterangan surat yang dibaca kalau kita mau sholat duha, surat yang paling afdol ya, diantaranya Asy-Syamsi, surat Asy-Syamsi. Kira-kira katalar apa kagak itu Ibu? Bo Syamsi, kalau Syamsi mah tahu ya. Wasyamsi wa duhaha, terus walaili idza saja, dan seterusnya. Kalau hafal surat Asy-Syamsi, matahari artinya, atau surat Ad-Duha lah yang agak pendekan, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'auna. Terus fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rasanya oh beda itu mah di Ad-Duha ya, kalau hafal. Atau yang pendek kan awil kafirun, atau surat al-kafirun. Membaca al-kafirun mah hati-hati, kadang-kadang suka banyak yang pada ketelimbang, benar nggak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum, bolak-balik situ dulu. Iya, ya. Kalau bacanya kagak khusyuk, enggak hati-hati, ya. Makanya kalau jadi imam ya sholat maghrib, isya atau sholat subuh, apalagi subuh lah, kalau bisa jangan baca al-kafirun. Kalau yang baru ngapal mah, bener gak? Khawatir ketuker ayatnya, khawatir pulang balik di situ, ya. Masya Allah, betul ya. Atawa wal ikhlas, surat al-ikhlas. Nah ini mah semua juga pasti hafal. Surat al-ikhlas, surat langganan ya. Al-Ikhlas, oh subuh al-kafi, nggak apa-apa ya kalau hafal, cuma jamaahnya pada tidur, makmumnya, masya Allah ya. Tuh al-Ikhlas aja udah yang pendekan, qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Al-Ikhlas lah pendekkan ya. Tuh habis setelah baca Al-Fatihah boleh baca Al-Ikhlas pada rakaat pertama atau rakaat yang kedua ya. Kalau nggak hafal ya udah surat apa aja yang kita hafal. Kemudian beres tuh salat duha ya. Salat duha itu adalah salat ya untuk mencari keberkahan dalam hidup kita, terutama
adalah agar rezeki kita dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, terutama agar diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap niatnya mah sholat duha jangan pengen minta rezeki, sholatnya mah lillahi ta'ala ya, sababiyah wasilah kita sholat duha maka Allah memberikan rezeki itu, gitu caranya ya. Jadi jangan niatnya ya Allah saya sholat duha dengan dapat rezeki, tetap ya kalau niat begitu mah kagak dapat pahala. Niatnya mah lillahi ta'ala gitu ya, niat lillahi ta'ala ya, kita luruskan niat kita tuh ya kalau sholat duha. Nah kemudian beres sholat duha udah ngewirid, boleh baca waqiah, boleh baca Rahman ya, boleh, atau boleh baca salah satu asmaul husna Allah Subhanahu wa taala ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, boleh ya. Atau di sini ada keterangan di dalam kitab Taqiratus Sadidah ada ya, ini ya Basit ya Basit ya Basit ya 10 kali. Wahai Allah yang maha meluaskan, Basit itu meluaskan, tidak hanya meluaskan rezeki ya, Basit itu meluaskan hati kita agar senantiasa lapang ya menerima nasihat ya, agar hati kita senantiasa taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Basit ya Basit ya Basit ya. Ubsud alaina al-khair wa rizqa, ya Allah lapangkan kepada kami al-khair, kebaikan, wa rizqa, dan rizki, ini kebaikan, agar Allah melapangkan kebaikan, senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita agar taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doanya atau zikirnya. Kalau doa yang umum yang sering kita baca, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka, terus jamaluka wal quwata wal qudrata. Ya udah enak ngikutin doang mah ya, hafalin tuh ya, tuh doa sholat tuh habis sholat duha, Allahumma ingkana rizki bis samai fa'anzil, ya Allah kalau seandainya rizki itu ada di langit, fa'anzil, turunin ya Allah. Wa ingkana ba'idan faqarribhu, kalau seandainya jauh rizki itu, qarribhu, deketin ya Allah. Wa ingkana mu'asiran fayassirhu, kalau seandainya rezeki itu sulit, gampangin, mudahin ya Allah. Wa ingkana qalilan faqassirhu, ya Allah kalau seandainya sedikit, banyakin ya, tapi jangan minta banyak lah, benar nggak? Minta cukup ya. Makanya saya pernah dikasih doa sama guru saya, Allahumma agnina ya, Allahumma agnina waqfina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwa. Itu sering kita baca tuh kalau habis sholat Jumat ya, sholat Jumat tuh, atau boleh dibaca malam Jumat ya, Allahumma agnina waqfina, ya Allah berikanlah kekayaan kepada kami, waqfina, dan cukupkan ya, dikaya cukup ya. Agnina waqfina, waqfinya dibaca Allahumma agnina, jangan Allahumma agnina aja, ya Allah berikan saya kekayaan. Kalau kita dikasih kaya sama Allah, takut kita jadi orang yang lupa, naudzubillah min, takut jadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau dikasih kekayaan dan dicukupkan, itu namanya kita dikasih sifat qanaah, merasa cukup ya. Tuh rezeki yang cukup, yang barokah ya, tuh namanya rezeki yang barokah, yang cukup ya. Tuh mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ya
mengenai keutamaan sholat duha bisa kita pahami ya. Mudah-mudahan kita semuanya mau ya melaksanakan sholat sunnah duha ya, walaupun hanya 2 rakaat ya. Wallahu a'lamu bishawab ya. Tadi Pak Haji Asep ya bilang sama saya ada yang bertanya ya, ada yang bertanya minta dijawab malam hari ini ya, yaitu bagaimana hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam ya. Secari tadi dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ternyata ada keterangannya bagaimana hukum menyemir rambut dengan warna hitam ya. Saya bacakan ya, saya tulis ya, takut salah ya, takut saya lupa ya. Dulu ada satu riwayat ya, di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathul Mekah, yaitu ketika pembebasan dan kemenangan kota Mekah ya. Pada saat itu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Quhafa. Abu Quhafa pada saat Fathu Mekah beliau menghadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Quhafa menghadap baginda Rasul ya, Rasulullah melihat rambut beliau dan jenggot beliau berwarna putih ya, berwarna putih. Dalam keterangan hadis ya, riwayat yaitu Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani ya. Nah, rambut dan jenggot sahabat Nabi Abu Quhafa berwarna putih seperti pohon sagomah. Pada sagomah ya, pohon sagomah di zaman Rasul, pohon sagomah. Saya nggak tahu kayak gimana pohon sagomah di zaman Rasul ya. Pohon sagomah itu ciri-cirinya daunnya sama buahnya berwarna putih. Yang melihat jenggot dan rambut Abu Quhafa sahabat Nabi. Akhirnya ketika Rasul melihat keadaan rambut dan jenggot Abu Quhafa berwarna putih, sedangkan beliau masih usia muda, pada saat itu Nabi berkata kepada Abu Quhafa, apa kata baginda Rasul ya? Ghayyiru hadza wajtanibus sawad. Kata Nabi, wahai Abu Quhafa, semirlah, boleh kamu rubah rambutmu yang berwarna putih ya dengan warna-warna yang lain. Wajtanibus sawad, dan hindarkanlah, jauhkanlah, jangan menggunakan warna hitam tuh. Berarti ini adalah larangan baginda Rasul kepada Abu Quhafa pada saat itu ya. Kenapa alasannya menyemir rambut dengan warna hitam itu dilarang? Ada beberapa alasan. Yang pertama ya, dianggap merubah kodrat takdir Allah Subhanahu. Kalau orang udah tua ya berambut putih, ya udah harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disemir berwarna hitam berarti dia pengen kelihatan muda, berarti merubah, dianggap khawatir merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak boleh ya. Kemudian ada yang mengatakan yaitu karena dengan dicatnya berwarna hitam berarti dia membohongi orang lain ya, dengan padahal dia udah tua, dicat warna hitam, semir dan ngebohongin orang, dosa. Yang ketiga, orang tersebut tidak bersyukur atas nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Yasin dijelaskan ya pada ayat ke-68, wa man nu'ammirhu
nunakkisu fil khal afala yaqilun. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, umurnya, kata Allah, nunakkishu, maka akan kami kembalikan dia fil khalqi, kepada keadaan semula. Orang yang udah tua maka kembali seperti anak kecil, ya. Ini udah qudrat Allah, udah iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan ya, kalau seandainya kita udah berjenggot warna putih, udah ubanan, udah jangan dicabut, jangan dicabut. Itu ngingetin kita, oh saya udah ubanan, berarti usia saya udah bertambah. Ya, berarti kita harus, kalau gigi nggak apa-apa, ya. Iya, iya. Kenapa? Kalau pakai hitam kata Nabi lebih baik jangan, ditinggalkan. Kalau warna-warna yang lain maka boleh, hukumnya mubah. Ini ada keterangan hadis riwayat Ahmad, ya, bahwa dahulu sahabat ya pernah yaitu menyemir rambut beliau bersama Rasul dengan yang namanya waros dan ja'faron, ya. Waros dan ja'faron itu, kalau waros itu warnanya agak ke kuning-kuningan, kalau ja'faron agak ke merahan. Tuh, minyak ja'faron yang suka pakai nulis itu ya, Maji ya, nulis suka wiridan-wiridan itu pakai warna ja'faron. Maka selain warna hitam diperbolehkan, hukumnya mubah. Kalau warna hitam maka wajatanibus sawad, kata Nabi, tinggalkan warna hitam. Kenapa? Karena dianggap merubah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dikasih putih ya udah syukuri, ya. Itu adalah namanya proses kehidupan manusia, yang mulai dari rahim, bayi, kemudian remaja, kan begitu perubahannya kan, kemudian pemuda, tua, dan ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin barangkali itu saja jawaban dari saya. Ya. Kalau itu kan kodratnya emang udah tua, gimana kodratnya masih muda karena dia dulunya sering pakai atau ilmu rambut, berarti langsung banyak, boleh nggak? Itu kan kodratnya tua ya. Kalau rumusnya tadi kan Ya tetap boleh, cuma tetap hindarkan warna hitam, warna yang lain saja, ya, selain warna hitam, ya. Memang ada yang mengatakan bahwa dengan dia biar penampilannya lebih menarik, ya, biar lebih indah gitu kan, ya, lebih apa, lebih rapih gitu ya. Kalau ngeliat hadis Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka sama yang indah-indah gitu kan. Ya mungkin dengan disemir ya warna pink, atau kayak siapa tuh artis ada tuh, Mami Prakoso ya, ya ada ya kayak gitu, ya enggak jadi masalah. Yang penting kata Nabi yang dalam kitab Riyadhus Shalihin, tinggalkan, jauhkan warna hitam, ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.